Nah, pada waktu saya bertobat percaya Tuhan Yesus, saya diajar doa Bapa kami. Sampai sebulan 2 bulan tidak hafal-hafal. Nah, waktu itu saya tanya sama satu pendeta, Pak Stefanus Pinggi. Pak Step, Pak Pinggi, ajarkan saya satu doa saja yang singkat, ilmu pamungkas. Kenapa? Lah saya doa Bapak kami tidak apal-apal. Langsung Pak Pinggi ngomong ini, udah kamu tak ajari satu doa saja. Dan satu doa itulah yang saya pakai seumur hidup. Waktu itu dia ngomong sama saya, doanya ini, darah Yesus. Darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus bentengnya aku. Apa enggak? Oh ini apa? Nah, sejak tahun 93 dengan satu iman, yaitu harapan, adanya perlindungan, adanya benteng Tuhan. Ingat saudara, kita percaya bahwa Tuhan melindungi, membentengi kita. Amin. Ada satu harapan bahwa ada perlindungan, ada benteng. Suatu kali, ini hal yang sederhana. Waktu itu saya ada di sekolah Alkitab, saya doa menyembah Tuhan. Zaman itu ada yang namanya itu lagu ini. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang lama sekali ya. Betul? Nah, saya nyanyi lagu itu. Saya doa, karena kita apalagi hanya doa itu aja. Darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus bentengi aku. Tiba-tiba ada seorang pemuda homo. Saya doa sendiri adalah si homo ini datang. Wah, ini benar-benar kejadian. Homonya ini jalannya gini-gini. Nah, dan homonya ini terlibat kuasa gelap. Dia belajar ilmu perdukunan. Dulunya laki-laki normal. Disuruh kungkum di sungai. Nggak taunya dukunnya homo, disikat dari belakang, disodomi. Nah, nular itu saudara. Akhirnya dia jalannya gini, nggak bisa lurus. Nah, apa yang terjadi? Waktu itu saya di tempat doa sendiri. Saya doa darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Tiba-tiba dia megang saya. Gitu. Belum sampai nyentuh, langsung kesurupan. Langsung itu kesurupan. Saya doa, dalam nama Yesus, setan keluar. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Roh-roh jahat keluar. Demi nama Yesus. Langsung sadar. Dan hari itu juga roh homonya keluar. Dia jadi laki-laki normal, punya istri dan punya anak. Nah, padahal waktu itu dia datangi saya. Karena kan doa saya berdiri gini. Didatangi dari belakang. Mau nyentuh langsung manifestasi. Artinya apa? Pada waktu mau menyentuh itu ada pelindungan Tuhan. Artinya apa? Iman itu meyakini, mempercayai adanya apa? Perlindungan, kuasa darah Yesus. Satu kali saya dikasih Tuhan tugas. Daud, kamu pergi ke Kalimantan Barat. Di sana engkau kuajari untuk berperang. Wah, saya masih ingat itu. Saya dikasih uang mama saya 100.000 rupiah. Uang 100.000 rupiah. Rupiah loh, bukan dolar. Saya dikasih tiket kapal, namanya kapal Binaya PP.
Nah, waktu itu saya di kapal, masuk ke kapal barang. Nah, di situ bebek, kambing, sapi ada di situ. 2 malam di situ bersama beol, kambing, sapi itu dah di situ. Turun dari kapal, wah baunya beol kambing macam saya teler gini dah. Nah, sampai dijemput sama gereja. Saya masih ingat itu. Naik truk suruh jalan. Apa yang terjadi? Tiba-tiba saya diutus. Saya doa di Singkawang, saya masih ingat. Itu di pinggir sungai. Saya masih ingat itu zaman itu ikan arwana masih jadi ikan goreng. Saya doa. Di gereja itu saya berdoa di pinggir sungai. Tuhan, aku harus kemana? Saya doa. Saya buka mata. Saya lihat langit terbuka. Ada seekor burung putih turun. Turun dari langit. Membawa setangkai daun zaitun. Begitu sampai kepala, ada minyak. Aku melangkah di depanmu. Jangan takut. Nah, setelah itu lepas itu saya doa. Pak Pendeta memberitahu saya, teman saya ditugaskan di Singkawang, Pontianak. Saya ditaruh di mana? Di daerah pedalaman, dekat dengan Songkong. Itu di Kalimantan Barat. Dan di sana dapat berita orang makan orang. Kanibal. Dan ada budaya kayau, penggal kepala. Waduh. Udah, jalan saya. Dari Singkawang ke Sanggoledo. Dari Sango, waktu itu Sanggoledo ada kerusuhan. Saya berangkat jalan kaki. Jalan kaki sampai tujuan 1 malam. Dan waktu itu tidak ada bisa naik sepeda motor. Karena itu tengah hutan. Ini jalannya segini, bawahnya itu jurang. Terjang gitu. Begitu nyampe pagi itu, kan lapar mau cari makanan. Saya pinjem serokan ikan. Serokan ikan gini nih, untuk nyari tengkuyung itu. Direbus untuk dimakan. Itu di pedalaman. Makanya saya beritahu, pelayanan di kota itu paling enak. Kalau mau nyoba di pedalaman sana. Wah, nyerokin itu. Nah, ada kebaktian, saya masih ingat waktu itu. Kebaktiannya saya masih ingat. Yang datang 1 orang. Saya mimpin pujian, saya yang khotbah, saya ngedeng anteng kolektor. Dari saya kembali ke saya. Kolektornya ngasihnya berapa tahu? Berdoanya gini dah. Nah, waktu saya doa, makanya saya beritahu, dasar iman adalah harapan, adanya perlindungan Tuhan. Saya berdoa, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus bentengi aku. Ingat, pendeta itu ngajarkan saya doa singkat itu aja. Dan dia ngasih ayat, mereka orang-orang percaya mengalahkan iblis dengan darah anak domba. Amin. Saya doa darah Yesus. Tiba-tiba komando terbang. Saya tengking jatuh. Kunci terbang, tengking jatuh. Bisa doa darah Yesus. Nah, setelah itu saya kasih minyak urapan. Tahu enggak kenapa rumah-rumah kita dikasih minyak urapan? Sebagai tanda itu milik Tuhan. Makanya kalau doa untuk minyak urapan, saya minyak yang belum pernah dipakai. Doanya seperti ini. Ikut saya. Darah Yesus sucikan minyak ini
menjadi minyak yang kudus. Darah Yesus sucikan minyak ini, meteraikan dengan Roh Kudus, menjadi benteng yang kudus, benteng Allah Maha Tinggi, demi nama Yesus. Tak kasihkan, itu pertama kali saya belajar arti minyak urapan, bahwa itu tanda milik Tuhan. Setiap pintu-pintu saya olesi minyak, mando itu terbang, itu hanya ngitari ini. Mau masuk pintu enggak bisa, berputar gini terus. Nah, guci terbang, beng. Mau mendekati itu enggak bisa. Baru saya mengerti, minyak urapan itu ada gunanya. Sebagai tanda milik Tuhan. Terkasih minyak itu. Hari Minggunya saya masih ingat ada kebaktian. Nah, karena gerejanya itu sepi, hanya satu orang, itu pun tempatnya kayak gubuk gitu, Dara. Nah, minyak itu saya oleskan. Maka gereja juga perlu dikasih oleh minyak urapan pintunya sebagai tanda milik Tuhan. Nah, setelah itu, wah tiba-tiba ada bunyi, wah ramai sekali. Hati saya senang. Mungkin mereka mau kebaktian. Nggak taunya apa, mangkok merah berjalan, artinya perang. Waktu itu saya didatengin kepala suku sama kepala adat. Dia tatap saya tatap dia. Tatap-tatapan gini. Doa yang diajarkan itu saya ucapkan lagi. Saya nyapanya itu doang. Sampai seumur hidup, sampai sekarang. Darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus bentengi. Darah Yesus hancurkan mantra, hancurkan kuasa gelap. Kepala suku, kepala adat ambruk. Satu kampung bertobat semua. Nah, waktu itu pendeta Matius mau yang baptis. Artinya apa, saudara? Kalau kita dengan percaya dengan iman, pasti dipelihara Tuhan. Nah, bayangan 1 bulan itu, saudara. Dan saya masih ingat doa darah Yesus itu yang saya hafalkan terus. Dari itu saya mulai belajar. Coba darah Yesus ini saya gunakan untuk apa? Suatu kali saya masih ingat ada seorang dukun. Dukunnya ini punya ilmu gaib, ilmu magic, ilmu gaib-gaib. Makanya doa seorang anak untuk orang tuanya, dengan harapan orang tuanya bertobat, itu pasti dijawab Tuhan. Karena semakin harapan itu kuat, semakin iman kita bertambah. Semakin kita yakin Tuhan pasti jawab. Apa yang terjadi? Anak perempuan ini masih SMP. Dia hanya berdoa, Tuhan, jamah ayahku supaya bertobat, percaya Yesus. Waktu itu saya baru bertobat, saya datang ke tempatnya dia. Saya dikasih tahu anak perempuan ini, Pak Daud, bapak saya itu dukun, pelihara ilmu gaib, magic, setan-setan, sampai wajah kayak setan. Pak Daud berani tidak hadapin? Berani. Kalau saya langsung ngomong berani dulu, sikat dulu urusan belakang gitu dah. Itu berhadapan gini. Waktu berhadapan gini, dia ngomong sama saya, Daud, itu katanya bekas punya ilmu, kita bertarung di sini. Oke, you jual saya beli, kan gitu dah. Nah, saya ngomong sama anak perempuan ini, tolong siapin kacang. Saya itu siapin kopi. Loh, untuk apa Pak Daud? Supaya enggak ngantuk. Kan malam-malam ya. Kan enggak tahu kalau pertarungan ilmu itu sampai berapa lama, enggak tahu. Berhadapan gini. Waktu berhadapan gini, saya hanya doa satu. Ini sampai sekarang anak saya, istri saya tak ajari doa itu. Doanya singkat, tapi yang penting percaya.
Saya doa, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus bentengi aku. Darah Yesus hancurkan segala kuasa gelap. Waktu berhadapan gini, saya berhadapan dengan dia. Dia tatap saya tatap dia sambil makan kacang. Saya minum kopi, dia tatap-tatapan gini terus. Saya doa, tak ucapkan, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus bentengi aku, bebaskan aku dari segala yang jahat. Tatap-tatapan gini. Tiba-tiba dia jatuh, manifestasi. Waktu manifestasi, wah, jadi kayak ular. Tiba-tiba di dalam kamarnya keluar ular sungguhan, bukan alam roh, sungguhan. Sebesar paha gini nih. Ular sanca dalam rumah keluar, masuk ke sungai. Orang kampung lihat darah. Dan bapak ini manifestasi. Jimatnya diserahin, dibuang semua. Dan hari itu bertobat. Ada harapan. Nah, jadi saudara, makanya sejak saat itu, waktu diajar pertama kali saya doa itu, saya selalu berdoa, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus bentengi aku. Dan ingat saudara, darah Yesus pula yang menyembuhkan. Kadang kita doakan orang, itu kadang kita berpikir, wah, dia orang muslim, gimana kita doakan? Apakah bisa? Ingat, dasar dari iman adalah harapan. Semakin harapanmu besar, semakin kekuatan iman itu luar biasa. Suatu kali saudara, saya masih ingat di notaris ini. Di notaris ada seorang ibu sama suaminya terkena rentenir. Ibu ini berjilbab, dia muslim. Apa yang terjadi? Dia kena rentenir, rentenirnya Kristen. Omongnya haleluya terus. Tapi rentenir. Aduh. Makanya yang gereja ini kalau ada yang rentenir, bertobat. Darah. Dan bunganya ngeri. Darah. Suaminya yang pinjam uang. Gadekan sertifikat. Rumah itu seharga kira-kira 1 M. Tapi rentenir menekan. Harus sekian. 400 sampai 500. Di bawah harga. Begitu ditekan, ibu ini kaget. Kok tiba-tiba utang sertifikat sudah digadekan. Saking kagetnya, syok. Serangan jantung. Waktu serangan jantung, ini udah kayak biru gitu. Udah gini dong. Saya ada di situ. Karena kebetulan saya ada transaksi sewa menyewa ke notaris itu. Saya bingung ini darah. Kalau saya doakan, nanti repotnya kristenisasi. Notarisnya ngomong, Pak Daud kan pendeta, doakan. Enggak, nanti repot. Nanti kalau saya doakan, nanti kristenisasi. Bukan masalah repot Pak Daud. Yang gawatnya kalau mati di sini. Nanti tempat kita di Polis Land, Pak Daud jadi saksi. Dan yang kedua ada lagi Pak Daud. Tidak bisa transaksi. Loh kenapa? Dia di Polis Land. Aduh. Ini antara Polis Land dan doa ini. Wah. Langsung suaminya siap-siap mobil untuk langsung ke rumah sakit. Aduh, saya bingung. Tak doakan apa enggak ya? Kalau tak doakan, dia mati jadi masalah juga. Kalau enggak tak doakan, dia mati juga, saya jadi saksi, betul? Kedua di Polis lain. Aduh, gimana nih ya? Wah, yang rentenir gimana nih? Serangan jantung gimana? Dalam hatinya, lo yang buat gue yang pusing kan itu. Udah. Ada suara Tuhan jelas. Doakan. Muslim nih. Saya
Saya pegang tangannya dia. Ibu. Gitu. Ikuti saya. Ibu nyebut Nabi Isa Al-Masih. Bisa Bu? Nyebut Nabi aja. Boleh kan? Langsung gini. Pucet gini. Nah waktu itu. Saya pegang tangannya dia. Dia tak suruh doa gini. Nabi Isa Al-Masih. Selamatkan hidupku. Di bumi dan di akhirat. Nabi Isa Al-Masih. Selamatkan hidupku. Di bumi dan di akhirat. Engkaulah yang berkuasa di bumi dan di akhirat. Nabi Isa Al-Masih, selamatkan hidupku di bumi dan di akhirat. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, yang berseru dalam nama Tuhan tidak dipermalukan. Waktu saya doa, tiba-tiba diem. Wah, dalam hati mati dah. Malah diem dah. Diem gini. Waduh. Saya doa lagi. Tangannya tak pegang, udah dingin semua. Udah biru semua. Wah ini bakal jadi masalah ini. Mati di sini. Pas saya doain lagi. Saya doa. Notarisnya ngomong, Pak Daud, gimana? Kita doa. Nabi Isa Al-Masih, selamatkan hidupku dan di bumi di akhirat. Saya doa. Ibu udah gini-gini. Saya doa, darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Darah Yesus sembuhkan. Tiba-tiba gini lagi. Ibu ini langsung duduk, berdiri, hidup, sembuh. Begitu langsung bagian kirinya pegang. Dia kaget, oh tadi saya kolab ya? Iya, kena serangan jantung. Saya ngomong sama ibu ini, Bu, ikhlaskan. Dia ngomong, gimana saya ikhlaskan Pak? Harga rumah saya 1 miliar. Sama rentenirnya dikasih, rentenir Kristen lagi betul masih. Hanya 400-500 juta. Saya enggak tahu tiba-tiba semua sudah disita. Bagaimana saya? Ibu, percayalah kepada Allah. Pasti Allah tidak akan tidur menolong ibu. Buktinya ibu kan ditolong sama Isa Al-Masih yang berkuasa di bumi dan di akhirat. Pasti Isa Al-Masih menolong ibu. Ya ibu dipaksa tanda tangan gini-gini. Ibu ikhlaskan aja. Nanti Tuhan yang menolong. Langsung dia tanda tangan, saya ke bank. Langsung rentenir. Terima kasih Pak Daud. Kristen lagi. Jemaat gereja aktif lagi dan sering dengar saya khotbah lagi. Saya ngomong sama dia, tahu ndak kalau kamu ndak bertobat kutuknya 7 keturunan. Saya bilang, kamu bertobat apa gunanya harta tapi kehilangan nyawa. Tahu ndak di dalam kitab pengkhotbah apa nikmatnya hidup ini? Hanya ada 2, makan dan tidur. Saya beritahu saudara, saya pernah beritahu, saya punya kawan uangnya triliunan. Tapi dia nafas saja susah. Dia ngomongnya triliun aja, saya ngomong sama dia. Nanti kalau mati tidak bawa apa-apa. Bener, tidak lama dia operasi mati. Triliunan tidak bisa nyelamatin dia. Saya ngomong sama ibu ini, ikhlaskan. Yang penting ibu sembuh. Saya berdoanya, belajar satu itu aja. Darah Yesus. Kalau ada orang yang mau mati, saya masih ingat tetangga sebelah. Ada jimat ditaruh di badan. Saya masih ingat. Ditaruh di badan. Itu udah umur 80 lebih. Nggak gerak. Secara medis dokter mengatakan udah mati. Tapi itu masih bisa bernapas. Modelnya gini. Tapi anehnya, waktu jam makan langsung bangun. Makan gini. Wow. Setelah makan habis gini lagi. Setan geragas namanya. Setan rakus. Jadi dia itu hanya gerak badan pas jam makan. Itu kejadian. Jam 12 sama jam 6 sore. Waktu jam makan, pokoknya bunyi piring, pluteng,
berdiri. Makan. Bukan diri ibu itu. Langsung gagal. Setelah itu gini lagi. Anaknya ngomong sama saya, gimana Pak Daud? Ya, saya lihat. Wah ini. Ada keris ditanam di badannya sini. Kerisnya kecil. Saya lihat, waduh ada senjata pusaka. Saya ngomong sama anaknya, ini kalau tidak dilepas dikeluarin, nggak bisa mati. Gantung aja, tolak langit, tolak bumi. Tapi sebelum saya doakan, saya minta tolong, panggil keluarganya dulu rundingan. Kenapa? Ini kalau dilepas mati, siapa yang tanggung jawab? Begitu. Habis doa dituntut ke polisi lagi, betul nggak? Nah, waktu itu, ya keluarga rapat, ikhlaskan. Ikhlaskan? Betul ikhlas? Sudah oke? Oke, doa. Saya pegang bagian sini. Saya hanya aja doa itu, seumur hidup saya tahunya itu aja. Darah Yesus, hancurkan kutuk. Darah Yesus, hancurkan mantra. Darah Yesus, hancurkan jimat. Darah Yesus, bebaskan. Roh setan, roh jahat, keluar. Langsung ibu ini lemes. Kerisnya keluar. Begitu kerisnya keluar, keluar. Setiap kali kita doakan harus dikasih minyak urapan, olesan bagian dahi dalam nama Yesus sebagai tanda milik Tuhan supaya roh itu tidak balik lagi. Makanya kalau kita doakan itu harus kasih minyak Nah, untuk apa minyak urapan? Sebagai tanda milik Tuhan. Amin. Nah, saya kasih minyak urapan dalam nama Yesus. Plak. Saya ngomong, tiket udah saya kasihkan, tinggal berangkat. Saya pulang. Tak sampai sejam, meninggal. Nah, itu jadi saudara, kalau ada kasus seperti itu, ingat, mereka orang-orang percaya mengalahkan iblis dengan darah anak domba. Amin. Amin. Dan ingat, minyak urapan itu ada gunanya. Maka dalam kitab Wahyu, minyak dan anggur jangan dirusakkan. Artinya itu sebagai apa? Tanda. Amin. Sebagai apa saudara? Tanda milik Tuhan. Saya pernah nangani kasus di Surabaya. Punya jimat batu. Namanya siapa Pak itu sih masih? Nah, jimatnya batu. Ini Pak Irman dilempar, peng, dibuang ke sungai. Besok balik lagi. Buang lagi sampai luar pulau. Pung. Besok balik lagi. Buang. Besok balik lagi. Dia punya keris-keris dan punya jimat kebal. Jimat kebal. Waktu itu saya diajak kakaknya, jemaat gereja, minta saya doakan dia. Dia pamerkan ilmu kebal. Sirat Carter digini-gini kan di depan saya. Wah, ditunjukin gini. Nah, ditunjukin gini dah. Wah, rambutnya di Carter gini, ndak mempan. Wah, langsung dia gini-gini. Wah. Dia demo. Kalau Pak Daud bisa bikin saya tembus senjata, saya masuk Kristen. Oh, untung saya udah bertobat. Kalau belum bertobat mati dah. Nah, sikat habis dah. Waktu itu dia ngomong, kebal. Tunjukkan depan saya. Boleh saya nyoba? Boleh saya nyoba? Buktikan. Saya hanya doa apa? Darah Yesus, blek ambruk darah. Langsung ndak usah pakai Carter, rambutnya tak gini rontok. Langsung bertobat. Jadi ingat, dari iman kembali ke iman. Jadi engkau belajarlah berdoa. Darah Yesus. Apa saudara? Apa saudara? Darah Yesus
sucikan tubuh, jiwa, rohku. Kenapa roh perlu disucikan? Ingat, ada dosa yang mencemari roh, yaitu dosa perzinahan. Pada roh kita lah yang berhubungan dengan Tuhan. Kalau kita ada dosa perzinahan, bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan? Makanya roh kita perlu disucikan dengan darah Yesus. Nah, pendeta itu ngajarkan saya, darah Yesus sucikan tubuh, jiwa. Jiwa kita sering ada keracunan, betul? Tubuh kita sering ada cemar dosa, betul? Makanya itu harus lengkap. Ini semua, darah Yesus sucikan tubuh, jiwa, rohku. Jelas? Dan itu saya semua, darah Yesus bentengi aku, bebaskan aku dari yang jahat. Nah, ini yang terakhir, saudara. Kejadiannya kira-kira 20 tahun yang lalu di Cirebon. Di situ ada orang tuanya, gerejanya, orang tuanya pendeta Yuda Maiol. Ada satu orang Madura, non-Kristen dan fanatik. Orang Madura tahu sendiri kan, fanatik dan keras. Dan Madura ini kemana mau membawa celurit. Celuritnya model kayak bulu ayam gitu loh. Wah, kemana-mana bawa celurit. Nah, tapi dia punya istri orang Kristen. Jadi beda agama. Istrinya itu cerita tentang saya bertobat. Orang Maduranya ngomong gini, tai ya gitu loh. Kalau Daud Tony bisa ke rumah saya, itu tanda, saya dikasih tanda sama Tuhan bahwa saya harus ke gereja. Dia ngomong gitu sama istrinya. Saya tidak kenal istrinya, saya tidak kenal bapak ini, karena yang ngundang saya itu gereja itu. Saya ada di Solo, San ke Jakarta, dari Jakarta naik kereta. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Tuhan bicara pada saya. Daud, ada apa Tuhan? Hari ini engkau harus langsung datang ke rumah namanya ini. Dan engkau harus menginap di sana. Ada apa Tuhan? Lakukan. Saya dijemput dari gereja. Udah disiapin pastori. Pak Dok mau ke siapin hotel ini. Tidak. Saya mau nyari satu orang. Namanya ini, istrinya ini. Pak, istrinya itu jemaat gereja kami. Suaminya bukan orang Kristen dan fanatik, orang Madura. Saya ngomong, saya harus nginep di rumahnya dia. Nah, padahal enggak tahu mereka baru ngomong apa. Waktu saya datang, ketok pintu. Istrinya panggil suaminya. Pak, ini Daud Tony mau nginep di rumah kita. Langsung dia bawa celuritnya gini. Kan dia udah ngomong, kalau datang ke sini dia mau bertobat. Hari itu juga hari pertama dia ke gereja. Rompi-rompi kebal apa itu diserahin ke saya. Saya doakan bertobat. Terusan dia ngomong sama saya, Pak Daud kan belum kenal saya. Dan belum kenal istri saya. Sebenarnya gimana kisah ceritanya? Saya ngomong, pada waktu saya di Jakarta naik kereta. Makanya saya beritahu, keselamatan itu anugerah. Orang bisa percaya itu karena anugerah. Iman adalah harapan. Pada waktu ada di
kereta. Ada satu suara bicara pada saya. Dan itu suara Yesus Kristus. Bahwa saya harus nginep di rumahmu. Sampai acara gereja selesai. Langsung dia berkaca-kaca gini. Udah, saya ngomong sama istri saya, kalau orang itu, bekas dukun hebat itu, bisa ke rumah saya mau masuk Kristen. Ini bukan hanya masuk, malah nginep. Saya bertobat. Di situ saya baru mengerti, saudara. Ingat, apa yang didoakan istri ini tidak sia-sia. Doa lahir dari iman, artinya lahir dari harapan. Itu dasar dari iman. Jadi apapun tantangan, apapun badai, percaya engkau masih ada kesempatan. Walaupun kesempatan itu hanya 1%. 1% itu bisa dirubah Tuhan. Jadi saudara percaya harapan. Jadi saudara mulai belajar berdoa mulai hari ini. Ini saya semua, darah Yesus sucikan tubuh, jiwa, rohku. Kenapa tubuh, jiwa, rohku? Ingat, kadang roh itu cemar karena ada dosa masa lalu. Jiwa kadang diracuni oleh akar pahit dan dendam. Betul? Tubuh kedagingan. Betul? Nah, makanya saudara mulai hari ini berdoa. Makanya saya kalau makan, minum, apa semua doanya itu. Darah Yesus sucikan tubuh, jiwa, rohku. Saya pernah di Medan disantet pakai ilmu begu ganjang. Begitu nyampe, ada yang mau nyoba. Waktu itu saya mau minum gelas itu. Saya kalau mau makan minum doa dulu. Jangan langsung gini dah. Saya doanya apa? Darah Yesus sucikan makanan minuman ini. Darah Yesus berkati aku, bentengi aku. Waktu ini mau saya minum gini, ada yang nyantet, dap, pecah, hancur. Saya lihat, oh penyantetnya ini, terus enggak mempan. Nah, pada waktu Pak Edi Wibowo ngomong sama saya, ada yang ngirim santet pakai paku terbang. Saya doa, darah Yesus bentengi. Langsung pakunya tak berhenti gini. Darah Yesus bentengi. Langsung. Jadi pakunya gini, kayak film X-Men. Katanya gitu. Pakunya terbangin, berhenti tepat di dahi jenderal ini. Enggak gerak. Berhenti gini. Langsung dia ngomong, Pak Daud, kamu bisa mengendalikan paku ya? Bukan, itu doa. Pas kebetulan aja Tuhan mau. Mau demo. Berhenti ini. Darah Yesus hancur. Jatuh pakunya. Dia ngomong, kamu gunakan apa itu? Darah Yesus. Membentengi, melindungi. Jadi ingat, Pak, apakah minyak urapan itu harus setiap hari? Itu kurang kerjaan. Itu menyenangkan pabrik minyak. Sekali aja cukup dengan iman. Waktu saya diminta menjaga presiden waktu itu, setiap mobil-mobil pengamanan saya kasih minyak urapan. Nah, itu perintahnya Edi Wibowo waktu itu. Kasih minyak semua. Sebagai tanda milik Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saat ini. Bapa di surga, dikuduskan namamu. Datang kerajaan menjadi kehendak-Mu. Berkati firman, berkati kami semua. Kami yakin Tuhan, darah Yesus mengalahkan segala kegelapan. Darah Yesus menyucikan kami. Darah Yesus menyembuhkan. Dan darah Yesus melindungi. Berkati firman, berkati kami semua Tuhan. Demi nama Yesus. Amin. Silakan duduk.